Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM, kisah yang berjudul Perundungan Meregang Nyawaku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aida mengalami demam parah karena ia juga habis diteror hantu Arumi. Setiap ia mendengar suara bising, dia melihat bayangan Arumi, seakan melihat Arumi sedang menatapnya tajam. Arumi terus menghantuinya karena ingin Aida mengatakan pada Abah Joko kalau semasa hidupnya ia terus berbuat jahat pada Arumi. "Katakanlah pada Abah kelakuan bejatmu atau kau akan mati." Suara parau itu terus terngiang di telinga Aida sampai ia bergidik ngeri dan terus meringkuk menutupi tubuhnya dengan selimut. Abah Joko sepulang dari bekerja selalu melihat kondisi Aida yang demamnya tidak kunjung reda. "Dah, mau dibawa ke rumah sakit aja atau saya antar ke puskesmas?" ajak Abah Joko dan Aida menggelengkan kepalanya. "Tidak, Bah, saya tidak apa-apa." Tiba-tiba saja muncul bayangan Arumi yang menembus dinding rumahnya. Menatapnya sendu sambil menangis, merintih kesakitan membuat Aida membelalak dan segera bangun terduduk, memeluk Abah Joko karena ketakutan. "Ibu, sakit, tanganku patah karena ibu," rengek Arumi yang suaranya hanya dapat didengar oleh Aida. Tidak, saya tidak bersalah," rengek Aida ketakutan. "Dah, ada apa?" tanya Abah Joko yang dipeluk Aida keras. "Waktu itu," Aida menceritakan semuanya. Saat Abah Joko pergi mencari obat untuk Arumi, ia tidak sengaja melukai Arumi sampai tangannya patah. Ia juga mengaku kalau Arumi terus mendapatkan perlakuan tidak baik darinya. Arumi tidak diberi makan kalau tidak ada Abah Joko. Arumi harus bekerja keras dan mau menuruti perintah Aida. Kalau menunda atau tidak menuruti, Arumi selalu dipukul menggunakan balok dan kadang rambutnya dijambak keras. Jantung Abah Joko terasa tertusuk. Anak semata wayangnya diperlakukan tidak baik dengan istrinya. Ia mengingkari janjinya pada Latifah untuk menjaga putrinya dengan baik, tapi malah membuat Arumi mendapatkan perundungan mau di dalam ataupun di luar rumah. "Maafkan saya, Bah, terpaksa karena saya..." Meskipun kecewa dengan perlakuan Aida memperlakukan Arumi, Abah Joko mencoba memaafkan Aida. Mau bagaimana lagi saat semua sudah terlambat dan Arumi sudah tidak ada di dunia ini lagi. Aida sudah mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya. Jadi Abah Joko memaafkan Aida meskipun terpaksa. "Tapi Arumi meninggal bukan karena saya, Abah. Saya pun tidak tahu apa yang terjadi dengan Arumi kala itu." Abah Joko pun percaya karena tidak mungkin Aida membunuh Arumi. Tapi Abah Joko pun tidak tahu persis apa yang terjadi pada putrinya. Ia hanya tahu kalau kematian Arumi sangat tidak wajar. Jam menunjukkan pukul 00.03. Lolongan anjing membuat suasana semakin mencekam. Ditambah suara burung gagak nampak mengitari pekarangan rumah Jaka. Jaka yang tertidur di kamar membuatnya seakan terusik dengan lolongan anjing dan burung gagak yang bersautan begitu sangat nyaring. Jaka berkali-kali merubah posisi tidurnya, tapi matanya tidak mau terpejam. "Jaka." Suara parau dan lirih terdengar lagi membuat Jaka tersentak kaget dan tengkuknya langsung meremang. Jaka segera berlari keluar kamar, tapi saat ia membuka pintu, ia dikejutkan dengan penampakan sosok Arumi yang sudah berdiri di ambang pintu. Ibu, bapak, tolong!" teriak Jaka meminta tolong kepada kedua orang tuanya. "Anak manja rupanya," pekik Arumi yang melangkah mendekat menghampiri Jaka. Ia beringsut mundur karena tidak tahan dengan bau tubuh Arumi yang tercium sangat busuk seperti bau bangkai. "Menjauhlah, kau sudah mati. Jangan pernah ganggu aku lagi." Wajahnya penuh hewan melata sampai berjatuhan di lantai bersama dengan darah yang menghitam. Jaka terus mundur selangkah demi selangkah sampai tubuhnya sudah mentok di dinding kamarnya. "Pergi Arumi!"
Tawa Arumi menggema. Seketika saja Jaka yang menempel pada tembok itu langsung ketakutan. Wajah Jaka diraih oleh telapak tangan Arumi yang kukunya sangat panjang dan penuh belatung. Serak! Ah! Teriak Jaka saat kuku tajam Arumi menggores wajah Jaka sehingga penuh luka-luka dan berdarah. Ampuni saya Arumi, tolong jangan siksa saya. Kau yang harus lebih dulu mati karena menyuruh orang tuamu untuk mencari dukun agar bisa menghalangi jalanku balas dendam denganmu dan teman-temanmu. Pekik Arumi dengan tatapan mata tajam. Bukan lagi darah yang menyeruak membasahi wajah busuk Arumi, tapi nanah pun banyak keluar dari wajah Arumi bersama ulat-ulat yang menjijikan. Jaka sampai memejamkan matanya karena terlihat begitu sangat mengerikan. Kepala Jaka direnggut dan tiba-tiba saja tubuh Arumi bisa semakin tinggi sampai Jaka tergantung karena kepalanya direnggut oleh Arumi. Lepaskan saya Arumi, saya mohon ampun. Brak! Ah! Rintih Jaka dan segera bangun meskipun memegangi dadanya yang terasa sesak karena dijatuhkan dari ketinggian kurang lebih 10 meter. Jaka terus berlari terhuyung mencari keberadaan kedua orang tuanya. Jaka membuka pintu kamar orang tuanya, begitu dikejutkan lagi saat orang tua Jaka sedang diikat oleh sosok hantu nenek menyeramkan. Jaka, tolong kami! Teriak kedua orang tua Jaka yang membuat Jaka kebingungan. Ia pun menoleh ke pintu kamar yang melihat Arumi semakin melangkah mendekat menghampirinya. Habisi dia Arumi, biarkan saya yang menghabisi kedua orang tuanya. Tita hantu nenek tua penghuni villa itu yang ikut membantu Arumi membalaskan dendamnya. Tolong bebaskan kami, jangan sakiti kami. Jaka sudah mengakui kesalahannya dan dia sangat menyesal, kata Nyila memohon pada sosok hantu nenek tua penghuni villa. Kalian sudah ikut campur dan ingin memusnahkan Arumi. Mau anakmu sudah menyesal atau tidak, Arumi tidak akan bisa kembali hidup lagi. Sementara Jaka masih terus berlari keluar rumah karena ingin terbebas dari hantu Arumi. Ia berusaha berlari sekuat tenaga, tapi mampu dikejar oleh Arumi yang melayang mengejar Jaka yang terus berlari. Brak! Kepala Jaka dilempar oleh batu yang dilayangkan Arumi sampai ia tersungkur dan terjerembab ke rumputan. Kepala bagian depan Jaka sudah pecah dan berdarah karena tertimpa batu besar. Ampuni saya Arumi, saya mohon. Rengek Jaka tapi Arumi tidak menghiraukannya. Arumi langsung menyeret kaki Jaka dan menindih bagian kelamin Jaka dengan dahan kayu yang patah. Jaka merintih berkali-kali sampai menangis karena kelaminnya dihancurkan oleh dahan kayu besar berkali-kali. Tubuh Jaka seakan sudah tidak berdaya. Sisa nafas yang masih berembus karena suara teriakannya sudah tidak lagi terdengar. Arumi langsung menjambak rambut Jaka sampai ia merengek ketakutan karena wajah borok Arumi sangat dekat dengan wajahnya. Kini Arumi langsung mencakar-cakar bagian dada Jaka sampai banyak darah. Ampuni saya Arumi, ampun! Teriak Jaka yang suaranya sudah melemah karena kesakitan. Ini yang terakhir Jaka, kata Arumi yang langsung menginjak bagian leher Jaka sehingga kedua matanya membola, lidahnya menjulur keluar karena mulutnya menganga dan segera ia memasukkan dahan kayu ke dalam mulutnya. Jaka mengejang hingga akhirnya mati di tempat dengan posisi dahan yang masih menancap di mulutnya. Arumi berhasil membalaskan dendamnya dengan satu orang pelaku. Arumi akan membuat semua para perundungnya mati dengan cara mengenaskan. Sementara Nyila dan Jalal diseret kepalanya oleh nenek tua itu sampai menggusur bumi ke tempat di mana Jaka meregang nyawanya, dan barulah Nyila dan Jalal dibebaskan dan menjerit histeris saat melihat putranya mati dengan tragis dan mengerikan. Jaka, Bapak, putra kita Pak. Nyila menangis histeris melihat tubuh Jaka yang tergeletak dalam keadaan bersimbah darah. Jalal pun terhuyung seakan tungkainya tidak bertulang. Tubuhnya luruh ke tanah dengan gemetar. Ampuni dosa putraku Gusti, maafkan saya yang tidak bisa mendidik dengan baik dirinya. Lirih Jalal dengan netra sendu. Butir bening menghangat mengalir kedua pipinya. Nyila memeluk tubuh Jaka yang sudah kaku dengan bola mata yang melotot dan dahan kayu yang tertancap sampai menembus belakang kepalanya. Suara burung gagak dan burung hantu saling bersautan melihat kesedihan yang tengah diterima oleh Nyila dan suaminya. Rembulan sudah tidak ingin menampakkan sinarnya, hanya penerangan dari obor warga yang tengah menyinari jalan yang sepi dan gelap. Beberapa warga tengah melihat keadaan Nyila dan Jalal.
Suara tangisan Nila mengundang para penjaga pos ronda, sehingga membuat mereka yang tengah mengantuk pun menghampiri asal suara yang terus mengganggu pendengarannya. Namun mereka dikejutkan dengan suara Nila yang tengah meraung, memeluk Jaka yang berada dalam pelukannya. "Apa yang terjadi Pak Jalal? Nila?" tanya Pak Dirman ketua RT. Jaka mati Pak Dirman." "Ah, mati? Kenapa Bu? Dan kenapa bisa seperti ini? Ada apa ini sebenarnya?" Pak Sapri ikut menimpali. Perlahan Nila melepaskan pelukannya dan menunjukkan wajah Jaka, sehingga mereka semua terkejut dengan keadaan Jaka yang sangat mengenaskan. Darah terus mengalir dari mulutnya dan juga dadanya yang robek. Beberapa warga memekik melihatnya. Jaka kenapa Jalal?" Dia Jaka mati melawan perampok Pak Dirman." Suara seseorang menyaut dari arah hutan. Ia menatap pada semua orang dengan wajah datar. "Bapak Armin?" seru beberapa orang dengan wajah terkejut. Nila dan Jalal pun sama terkejutnya melihat Mbak Parmin yang tiba-tiba datang dan yang membuat penasaran mengapa Mbak Parmin mengatakan jika Jaka telah melawan perampok dan tidak mengatakan yang sebenarnya. "Apa? Perampok?" Lagi suara warga berseru seakan tidak percaya. "Iya, tadi di rumah Jalal dan Nila hendak kerampokan sampai kami mengejar namun Jaka..." Sudah, mari kita bawa Jaka segera. Kasihan dia terlalu lama di sini," potong Pak Dirman cepat karena melihat Nila yang terus meraung meratapi kepergian putranya. Jalal pun menatap sendu tanpa mampu berkata-kata, seolah kesedihannya dapat ia tutupi karena tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Mereka pun membantu Jalal dan Nila membawa Jaka yang sudah mulai kaku untuk segera dibawa pulang. Tepat pukul 5 pagi warga desa Seraji sudah berkumpul di halaman rumah Nila. Bahkan beberapa warga dari Lubuk Setan hadir karena Nila yang memiliki saudara dari desa sebelah. Bisik-bisik tetangga yang masih tidak percaya dengan kematian Jaka yang melawan perampok terdengar samar oleh Joko yang berdiri tidak jauh dari tempat pemandian. "Pak, masa iya kalau rampok dadanya bisa sampai begini? Dan ini dahan kayu saja dengan kejam ditusukkan ke mulutnya," ujar Pak Ahmad sang pemandi jenazah. Beberapa orang yang membantu pemandian Jaka menatap tubuh Jaka lalu seketika terdiam, membenarkan apa yang dikatakan Pak Ahmad. Banyak luka sayatan, memar, dan luka pukulan benda tumpul di bagian area sensitifnya. Dan yang paling mengerikan adalah dahan kayu yang runcing yang tertancap di mulut Jaka yang semakin membuat warga keheranan. Begitu sadisnya perampok itu, membunuh tanpa memberi rasa iba. Apa dia tidak akan mati? Sudah, lebih baik teruskan saja. Nanti bahaya kalau ada keluarganya yang mendengar, seru Pak Ahmad meminta para warga untuk kembali diam dan meneruskan pekerjaannya. Di lain sisi Abah Joko tengah mengusap dadanya. Entah mengapa ia tidak percaya jika Jaka, putra dari temannya itu mati oleh perampok. Dan iya, ini kali pertama desa Seraji dikenali perampok. Belum ada sebelumnya kejadian seperti ini. Jangankan rampok, pencuri saja tidak pernah mereka dengar. Abah lagi-lagi bertanya, kenapa Mbak Parmin mengatakan suatu kebohongan dan seakan pernyataannya sangat sulit dipercaya. "Abah," panggil Aida. Aida tengah berjalan menghampiri Abah dengan kakinya yang sedikit kesulitan berjalan karena ketakutan beberapa hari lalu membuat ia terjatuh dari ranjang dan membuat kakinya keseleo. "Ada apa dah?" "Itu Bah, Nila histeris terus, dia meraung bak orang gila." "Astagfirullah, ya sudah kita ke sana." Aida mengangguk lalu mengikuti langkah suaminya itu. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan di mana Jaka akan dibaringkan, namun keduanya terpaku melihat Nila yang tengah histeris. "Tidak, putraku tidak mati. Dia hanya sedang tidur. Arumi tidak membunuhnya. Arumi tidak membunuhnya." Abah dan Aida seketika tersentak mendengar raungan Nila, istri sahabatnya di tempat kerja. Wajahnya yang acak-acakan karena terus histeris dan menangis membuat rasa iba itu menyentuh perasaan warga yang ada. Namun Abah terdiam. Perlahan kakinya melangkah dengan gontai. Ia menghampiri Nila yang terus meraung menyebut nama Arumi. "Apa maksud perkataanmu Nila? Arumi membunuh Jaka?" tanya Abah Joko. "Abah?" Aida mencoba menghalangi Abah Joko. "Biarkan Nila dan Jalal menjelaskannya dah. Saya yakin Jaka meninggal bukan karena mengejar rampok. Pasti ada yang mereka sembunyikan. Kalian tahu benar, di desa Seraji jangankan perampok,
Pencuri saja enggan masuk desa kecil yang berada di tengah hutan seperti ini. Warga menatap Abah Joko dengan saling lempar pandang. Mereka menyadari kebenaran jika apa yang dikatakan Abah memang benar. Abah benar, desa kita ini desa kecil. Siapa yang akan merampok? Tidak, putraku tidak mati. Ampuni putraku Arumi. Lagi suara Nyila membuat Abah dan mereka yang mendengar semakin tidak percaya dengan kata-kata Mbak Parmin. Namun mendengar Nyila yang histeris menyebut nama Arumi membuat Abah semakin penasaran dan memiliki asumsi jika Jaka ada kaitannya dengan kematian Arumi. Jaka, Arumi, apa Jaka ada hubungannya dengan kematian Arumi, Nyila? Tanya Abah Joko yang begitu sangat penasaran. Bah, biarkan Nyila tenang dulu, dia lagi berduka. Kasih tenang dulu dia, baru kita tanya. Aida mencoba menenangkan suaminya yang terus mendesak Nyila. Iya bah, biarkan dulu Nyila menenangkan dirinya. Bawa dulu Nyila ke dalam kamar supaya ia tidak terus menangis karena kepergian anaknya. Tita Pak Darmin. Jalal pun jadi menatap Abah Joko dengan tatapan nanar, seperti ingin membicarakan semua hal yang telah terjadi, tapi hatinya tetap tertahan. Ia terus bersembunyi kala Abah Joko menatapnya. Ia menyibukkan diri kala Abah Joko ingin berbicara padanya. Jaka pun dimakamkan. Nyila tidak diizinkan pergi ke peristirahatan terakhir Jaka karena tidak ingin kalau ia terus meraung karena kehilangan putranya dan menyebut nama Arumi. Bisa ketahuan kita, Bu. Ibu diam saja di sini dan jangan pernah bicara pada siapapun, termasuk Abah Joko. Sungut Jalal yang berbisik pada istrinya yang sudah mulai mereda. Jalal meminta beberapa ibu-ibu menemaninya di rumah. Kematian yang begitu mengenaskan ini sudah terjadi 2 kali di desa Seraji. Pertama Arumi putri Abah Joko dan kini Jaka. Semua tidak diketahui sebab kematiannya, ujar Lilis berbisik pada Ibu Sri. Benar, saya juga heran. Kenapa di desa ini semakin banyak teror? Atau beneran rampok itu ada? Setelah pemakaman selesai, semua mengiringi dengan doa dan kemudian bubar. Hanya ada Jalal yang masih menemani sang putra dengan tangisan yang terisak memeluk batu nisan. Para sahabat Jaka juga segera beringsut meninggalkan pemakaman. Mereka nampak ketakutan karena melihat kondisi Jaka yang mati secara tragis. Mereka berkumpul di sebuah pos tempat mereka memang biasa berkumpul. Gue yakin ini teror Arumi. Kalau rampok nggak mungkin si Jaka mati mengenaskan kayak gitu, ujar Alif ketakutan. Gimana kalau si Arumi memang mau balas dendam sama kita dan kita bakalan mati bergiliran, kata Alan cemas. Enggak, itu bukan ulah Arumi. Jaka beneran dirampok. Ivan menepis pikiran temannya yang berpikir kalau Jaka itu mati karena mendapat teror dari Arumi. Tapi selama Arumi mati, kita emang selalu dihantui seakan dia mau kita nyusul dia, bro, saut Alif. Enggak, gue yakin kita baik-baik saja. Arumi udah tenang di alam sana. Dia mati karena jatuh dari lantai 2 di villa itu, bukan karena kita. Tapi kita kan emang niat nyiksa dia dan gak bakalan ngebiarin dia balik, Van. Seketika hening, mereka berpikir masing-masing bagaimana caranya mereka bisa melarikan diri dari teror hantu Arumi. Ali berpamitan lebih dulu dari teman-temannya. Ia merasa gelisah dan berpikir bagaimana caranya untuk menghindari teror Arumi. Alif segera pulang ke rumahnya dan mengemas pakaiannya, pamit kepada ibunya dengan dalih kalau ia mau pergi keluar kota mencari pekerjaan. Kenapa mendadak sih, Lip? Emang mau kerja di mana sampai keluar kota? Iya, supaya ibu gak biayain aku terus. Kasihan ibu harus kerja biayain aku semenjak ayah tiada. Jadi biarkan aku pergi ya, Bu, ucap Alif keluh. Ia tidak ingin meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Tapi rasa takut terus menyelimutinya. Ia tidak ingin kalau ibunya menjadi korban teror arwah Arumi. Alif minta maaf ya, Bu. Alif janji akan pulang kalau Alif udah dapat uang untuk ibu, ujar Alif dalam pelukan sang ibu. Brak! Pintu dan jendela rumah Alif seakan terbuka dihempas oleh terpaan angin kencang. Mereka menoleh pada jendela yang terbuka. Angin berembus sedikit kencang menerpa tubuhnya, membuat anak rambut ayu ibunya Alif menutup wajah cantiknya. Alif terkejut. Suasana seolah terkesan aneh. Ayu menyibak rambutnya, menatap Alif dengan pandangan kosong. Lalu, kau tidak akan bisa lari meski kau pergi ke ujung dunia sekalipun. Brak! Alif terkejut mendengar Ayu yang bicara dengan suara parau dan berat. Tidak lama Ayu pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ibu!
Alif menggoyangkan tubuh ibunya. Ia membawanya ke atas kasur dan merebahkannya. Hatinya sedikit merasa berat meninggalkan sang ibu. Namun teror Arumi membuat pikirannya tidak tenang. Alif pun melangkahkan kakinya, beringsut mundur menjauh dari ibunya. "Maafkan Alif, Bu. Maafkan Alif. Jaga diri ibu. Maafkan kesalahan Alif selama ini. Selamat tinggal, Bu," ujar Alif lirih. Ia pun langsung melenggang pergi dan meninggalkan Ayu yang masih tidak sadarkan diri. Ayu mengerjap. Ia perlahan membuka mata, melihat sekitar yang terlihat sudah sepi. Netranya memanas, mengingat Alif rupanya sudah pergi dan meninggalkannya. Namun satu hal, ada yang membuatnya janggal. Mengapa ia tidak sadarkan diri, padahal ia tadi tengah mengantar Alif di ruang tengah. "Alif, kamu tidak jadi pergi, Nak," serunya memanggil Alif. Ia mencoba mengingat sebelum akhirnya ia pingsan. Saat jendela terbuka, Ayu terkejut karena hembusan angin menerpa tubuhnya. Yang lebih mengejutkan, Ayu melihat bayangan seseorang menembus dinding. "Kupinjam tubuhmu." "Ah, apa yang terjadi? Siapa dia? Kenapa wajahnya sangat hancur?" ujarnya sambil memukul kepalanya yang terasa sakit. Ia menggelengkan kepala pertanda percaya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Alif." Ayu bangkit dan mencari keberadaan sang putra. Hingga berkeliling rumah sampai bertanya pada tetangga, tidak ada yang melihatnya. Ayu pun kebingungan, juga hatinya gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang terjadi, namun ia tidak tahu. Yang ia khawatirkan adalah Alif yang pergi karena keinginannya yang tiba-tiba. Suasana jalan nampak sepi. Alif melihat jam di tangannya yang sudah menunjukkan jam 3 sore. Karena kesulitan mendapat kendaraan, Alif terpaksa berjalan kaki. Karena memang desa Seraji dan desa Lubuk Setan masih kekurangan kendaraan karena masih berada di pelosok. Jalan pun masih tanah dan berbatuan. Jika hujan, jalan akan sangat licin. Ditambah rumah yang satu ke lainnya berjarak jauh. "Kenapa nggak ada sama sekali kendaraan yang lewat?" gumam Alif sambil menyeka keringatnya yang bercucuran. Angin petang sudah berembus, namun Alif seolah jalan tidak menepi. Jalan pun makin terlihat sepi. Tidak ada lulu lalang warga Lubuk. Membuat Alif seolah merasakan keheranan karena ia merasa berjalan di tempat dan tetap di sana. "Kok gue berasa di sini-sini saja ya? Perasaan gue udah berjalan cukup lama. Harusnya kan udah mau sampai di persimpangan jalan raya," ujarnya heran. Ia memutarkan pandangan pada sekitar. Terlihat hutan dan jalan yang sepi. Ia merasakan hembusan angin itu membuat bulu kuduknya meremang. Padahal suasana masih cukup siang. Alif pun merasakan lelah. Dengan pikiran bimbang, Alif memutuskan untuk kembali. Namun ia heran karena di hadapannya ia melihat jalan persimpangan. Entah ia keluar dari jalan yang mana. Alif pun kebingungan. "Gua lewat jalan mana ya? Kenapa gua nggak sadar sih kalau ada jalan di sampingnya?" Rutuknya menatap jalan yang sama persis. "Kalau gua perhatikan, sepertinya gua tadi keluar dari jalan sini ya. Ya sudahlah, lebih baik gua balik lagi. Lelah dan udah sore, bisa-bisa gua kemalaman di jalan lebih bahaya lagi," ucap Alif yang akhirnya mengambil jalan arah kiri. Ia pun berjalan menyusuri jalan setapak yang sisi kiri dan kanan adalah sebuah kebun dan hutan. Ia memperhatikan kembali jalan yang ia lewati dengan cermat. Sepertinya ia makin kebingungan. Kenapa jalannya berbeda dengan jalan yang gue lewatin tadi ya? Apa gue salah ambil jalan? Kenapa gue malah nyasar begini sih? Mana matahari mulai terbenam? Gimana kalau gue kemalaman dan tersesat? Duk, Alif menendang sebuah batu. Ia kesal karena seolah tengah dipermainkan. Jalan yang ia lalui sebelumnya berbeda dengan jalan yang berada di hadapannya saat ini. Seret, seret, seret. Suara benda yang diseret membuat Alif menoleh. Ia memutar pandangan, mencari tahu asal suara yang didengarnya. Namun ia malah mencium bau busuk dan anyir yang menyengat. Samar Alif mendengar suara tangisan dari dalam hutan, sangat pilu dan sangat menyayat, membuat Alif penasaran dan mencoba menghampirinya. "Siapa di sana?" Namun tidak ada jawaban, hanya semilir angin dan bau tidak sedap yang semakin menyengat menusuk hidungnya. Alif mengibaskan tangan dan terus berjalan mencari asal suara. "Sakit, tolong, sakit, jangan lakukan itu, hentikan." Lagi suara samar dengan tangisan itu kembali terdengar. Alif semakin yakin jika ada seseorang di sana yang tengah kesulitan. Perlahan ia berjalan pada sebuah semak, lalu sedikit menyibak daun yang menutup pandangannya. Ia terkejut melihat sosok wanita tengah menenggelamkan wajahnya di lutut.
dengan suasana yang hampir gelap. Ia berjalan perlahan mendekati sosok wanita yang tengah menangis. Tangisannya terdengar pilu dan menyayat, membuat hati Alif seakan merasakan kasihan. Ia pun menyelaraskan tubuhnya. "Maaf, kamu siapa? Kenapa sendirian di tengah hutan?" Namun sosok wanita itu hanya diam dengan tangis yang semakin kencang. Baunya bergetar bak orang tengah benar-benar membutuhkan sandaran. "Boleh saya antar pulang?" lanjutnya lagi. Namun tetap tidak ada jawaban. "Aduh, gimana sih?" Ditanya nggak jawab. Masa gue tinggal? Mana matahari udah benar-benar gelap lagi. Pakai ada acara cewek nangis di hutan. "Mbak, Bu, siapa sih? Mari saya antar, Bu." "Mbak, dari desa Lubuk bukan?" Alif kebingungan, entah apa yang harus ia sebut. Wanita itu masih tetap diam, sama sekali tidak menoleh. Bicara saja tidak ada, hanya diam tanpa sepatah kata. Alif berdiri, melihat jam di tangannya sudah menunjukkan jam 6 sore. Artinya sebentar lagi akan azan maghrib. Aduh, kenapa gua malah terdampar di hutan sih? Mana gelap. Ini juga perempuan ditanya nggak jawab. Masa gua tinggal aja ya? Alif kesal. Dirinya yang hendak pergi ke kota malah tertahan di hutan. Semakin kesal karena wanita yang ia temui tidak sama sekali mau menjawabnya. "Sudahlah, gue pulang aja. Bodoh amat sama cewek itu," ujarnya sambil mengusap rambutnya kesal. Ia pun menoleh pada sosok wanita tadi, namun ia terkejut kalau sosok itu sudah tidak ada di tempatnya. Ia mengusap wajahnya, mencoba berkali-kali menatap tempat di mana wanita itu berada. Namun tetap sama, di balik semak itu tidak ada siapapun. Ali pun berbalik hendak memutar pandangan di sekitar. Namun, sosok Arumi dengan tatapan wajah yang menyeramkan penuh darah dan binatang melata itu langsung mencakar wajah Alif sampai ia terjatuh terpelanting dan segera merangkak menghindar. "Kau tidak akan bisa lari, Alif," pekik Arumi dengan memegang sebelah kaki Alif sambil diseretnya. Sebelah kaki Alif diangkat lalu dibanting seperti membanting beban ringan sampai Alif sedikit melayang dan menabrak pepohonan yang besar. "Brak! Ampun Arumi, saya sudah mencoba mencegah mereka. Saya sudah berusaha," lirik Alif mohon ampun. Tubuhnya sudah kesakitan dan berdarah-darah di wajahnya. "Mencegah? Kau ikut menikmatinya juga, bahkan tawamu yang paling nyaring saat mereka menyiksaku," sungut Arumi yang menghampiri Alif kembali dan mencakar bagian mulut Alif. Tidak, sakit Arumi, hentikan," teriak Alif yang segera beringsut dan melarikan diri meskipun langkah kakinya tertatih. Ia melihat Arumi tidak mengejarnya, tapi ia terus berlari dan sesekali menoleh ke belakang karena takut kalau Arumi tiba-tiba mengejar. Brak! Alif malah menabrak seseorang di hadapannya. Ia memutar perlahan tubuhnya untuk melihat siapa yang ada di hadapannya. Saat ia menoleh, plak, brek. Alif dipukul menggunakan balok besar oleh sosok nenek penghuni villa sampai ia tersungkur. Rambutnya direnggut sampai ia mendongak ke atas, mengingat perbuatannya lalu saat ia merenggut rambut panjang Arumi yang indah dan menamparnya berkali-kali. "Ampuni saya Arumi, tolong biarkan saya hidup, kasihan ibuku." "Kau saja tidak kasihan padanya yang punya kecacatan mental, tapi kalian malah membuatnya mati mengenaskan seperti itu. Biarkan Arumi membalaskan dendam pada kalian satu persatu," pekik nenek tua itu. "Ampun Arumi." "Suara tangisan mula yang membuatku jijik dan ingin segera cepat membunuhmu." Suara paro Arumi terdengar lagi. Srak. Alif kembali diseret sampai ia tergelusur ke atas batang pohon dan menggantung di atas pohon. "Tidak!" teriak Alif dan mengamuk berusaha melepaskan diri. Alif pun terjatuh dari atas pohon. Ia berusaha terbangun dan melarikan diri kembali. "Berhenti Alif!" teriak Arumi yang tidak dihiraukan oleh Alif, dan ia terus berlari sampai akhirnya ia tiba di jalan raya. "Akhirnya aku bebas." Tapi Arumi tidak berhenti di situ. Saat Alif terus berlari di pinggir jalan sambil menunggu angkutan, Arumi membiarkan mobil kosong yang ada di tepi jalan sedang terparkir itu berjalan sendiri sampai mobil itu menghampiri Alif. Alif melambaikan tangannya mencoba memberhentikan mobil itu dan mobil itu akhirnya berhenti. Tanpa Alif perhatikan, ia segera menaiki mobil tanpa pengemudi itu dan melaju begitu kencang. Alif sampai memegang jok mobil karena ketakutan. "Woi, pelan-pelan!"
Suara Arumi tampak menyeringnya terdengar di dalam mobil, membuat Alif bergidik ketakutan. Saat ia menyadari mobil tanpa ada yang mengemudi, Alif nampak ketakutan. "Tidak, kau tidak akan bisa melarikan diri dan akan aku bawa menuju ajalmu, Alif." Alif kalut dan ketakutan. Ia segera membantingkan diri keluar dari dalam mobil sampai ia terseret karena mobil begitu kencang. "Brak! Arumi sialan." Mobil tanpa kemudi itu pun berhenti. Yang melihat Alif terkapar mengatur nafas dan meringis kesakitan. Mobil itu mundur sendiri sampai brak. Ia melindas Alif sampai akhirnya kepala Alif pecah. Otak dan isi perutnya keluar dan Alif kehilangan nyawa dengan begitu mengenaskan. Tawa Arumi menggema. Ia akhirnya berhasil membuat Alif mati dengan tragis. Sampai akhirnya kendaraan yang berlalu lalang mendapatkan mayat Alif yang begitu sangat mengerikan sehingga mereka mencoba menelpon ambulan dan polisi untuk menyelidiki. Didapatkan identitas Alif di sebuah tas yang ia bawa. Mereka segera menghubungi keluarga Alif di desa Seraji untuk memberitahu kabar duka ini. "Tok tok tok." "Iya, sebentar," teriak Ibu Ayu dari balik pintu. Ia dikejutkan dengan keramaian di depan rumahnya karena ada polisi dan mobil ambulan yang terparkir di pekarangan rumahnya, membuat para warga juga penasaran dengan apa yang terjadi. "Anak ibu ditemukan meninggal dunia secara tragis akibat kecelakaan di Jalan Raya kilometer 5. Jelas salah satu seorang polisi berbadan tegap itu pada Ibu Ayu. Ibu Ayu langsung terhuyung seperti ingin pingsan, tapi ia segera diraih oleh Ibu Lilis agar ia tidak terjatuh. Jasad Ali pun dikeluarkan dari mobil ambulan dan dibukanya kain yang basah berdarah itu. Ditariknya kain itu menampakkan wajah Alif yang hancur karena otaknya pecah keluar, begitu juga dengan isi perutnya. "Tidak!" teriak Ibu Ayu sebelum ia pingsan. Jasad Alif segera diangkut ke dalam rumah untuk dievakuasi dan diurus pemakamannya. Dalam 2 hari sudah ada 2 orang yang meninggal secara tragis berturut-turut, membuat Abah Joko bertanya-tanya apakah ada hubungannya dengan kematian Arumi. Saat Abah Joko tengah memperhatikan mayat Alif, ia seperti melihat bayangan putih di balik pohon asam di belakang rumah Alif. Rambut yang menjuntai panjang menutupi wajahnya dan kemudian segera menghilang. Apakah itu Arumi? Dan semua ini ulah Arumi? Nyila dan Jala pun hadir di kedukaan rumah Ibu Ayu. Mereka seperti nampak menghindar kala berpapasan dengan Abah Joko. Nyila dan Jalal sudah mengetahui kematian Alif pasti ada hubungannya dengan Arumi, seperti kematian putra mereka Jaka. Desas-desus berita begitu banyak yang simpang siur karena kematian mengenaskan di desa Seraji secara berturut-turut. Kok makin mengerikan sekali ya kematian di desa ini. Semenjak kematian Arumi, semua mengalami kematian secara tragis juga. Iya, saya jadi ngeri. Apa ada hubungannya ya? Saud Pak Kasim. Mereka segera memakamkan jasad Alif karena tidak perlu menunggu lama, sebab takut kalau jasad Alif akan membusuk nantinya. Kafan putih yang jadi memerah karena darah masih terus membanjiri tubuh Alif, sebab kondisi tubuh Alif sangat hancur, membuat kematian Alif begitu mengerikan daripada kematian Jaka. Abah Joko melihat Nila dan Jalal segera beringsut dari pemakaman. Ia segera mengejar Jalal dan Nila untuk mempertanyakan masalah saat Nila berteriak meminta ampun pada Arumi. Saya yakin kalian pasti menyembunyikannya dari saya. Kenapa saat kematian Jaka kalian menyebut nama Arumi dan meminta ampun pada Arumi? Tanya Abah Joko baik-baik. Istri saya itu hanya kesurupan, Pak. Entah kenapa alasan yang dikatakan Jalal tidak masuk akal. Mengapa Abah Joko sangat yakin kalau Jaka dan Alif ini meninggal karena pembalasan dendam Arumi? Saya yakin pasti anak kalian berulah dan membuat Arumi meninggal, kan? Jangan so tahu kamu, Bah. Arumi meninggal bukan karena ulah anak kami. Sungut Jalal yang menuding tangannya di depan wajah Abah Joko. Teruslah bersembunyi sampai semua pelaku akan menjadi korbannya. Hati Nyila dan Jalal begitu tersentak dengan ucapan Abah Joko yang kemudian berlalu pergi meninggalkan mereka. Namun hembusan angin menerpa tubuh Nyila dan sekelebat bayangan dari bawah pohon beringin tua membuat Nyila tersentak. Dia tidak mungkin itu. Jalal berbalik menatap Nyila yang terpaku, lalu satu tangannya menyentuh pundak Nyila dan berkata, Ada apa, Bu? Rukmini. Tadi saya lihat Nek Rukmini di sana, Pak. Ucapnya menunjuk pohon beringin tua. Rukmini, Bu. Kamu kenapa sih? Kenapa akhir-akhir ini jadi berubah?
Pak, saya sungguh melihat Rukmini di sana. Apa jangan-jangan... Sudah Bu, saya capek. Saya tidak mau terus seperti ini karena kesalahan orang lain. Ibu lihat sendiri, anak kita sudah mati. Apalagi yang harus kita sembunyikan? Tidak Pak, Ibu mohon. Jangan Bapak katakan pada siapapun tentang anak kita. Kasihan dia Pak. Dia sudah mati dan akan menanggung semuanya. Ibu tidak mau kematian dia akan menjadi cemoohan warga. Bu, tapi saya... Pak, demi saya, demi Jaka, jangan bicara sama siapapun. Bu Nila, ucap Ibu Ayu yang menghampiri Jalal dan Nila yang tengah bertengkar. Ibu Ayu, saya turut berduka. Tuturnya mencium tangan Ayu. Ayu pun sama halnya. Dengan netra sembab dia berusaha tersenyum. Terima kasih Bu, terima kasih sudah mau datang dan ikut mengantar anak saya. Bu Ayu, Jaka sama Alif itu sahabatan, mana mungkin saya tidak datang. Saya juga ikut berduka atas meninggalnya Jaka. Semoga anak-anak kita diterima di sisinya. Amin. Ya sudah, mari kita pulang Bu. Ajak Nila pada Ayu. Meski pandangannya masih mencuri-curi pandangan pada Jalal agar tetap tenang dan tidak terlihat gugup. Di lain tempat Abah tengah terduduk dengan wajah yang sendu. Hatinya gamang dan gelisah. Entah mengapa Abah merasa kematian Jaka dan Alif sangat di luar akal. Ini adalah kejadian yang sangat jauh dari logika. Kematian yang tragis belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun kejadian dulu, keluarga pemilik villa itu tidak sesadis saat ini. Kematian Karsi yang warga temukan di villa dalam keadaan mengenas pun tidak separah saat ini. Abah, seru Aida. Ini minum kopinya. Abah kenapa selalu melamun? Dah, kenapa saya merasa kematian Jaka dan Alif sangat janggal? Janggal? Maksud Abah? Dah, apa kamu tidak merasa aneh? Kematiannya sangat tragis dan... Bah, mungkin desa kita lagi kedatangan penjahat. Jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh. Dah, desa ini terpencil. Pencuri saja takut. Dari jalan raya saja membutuhkan waktu untuk sampai ke desa ini. Meskipun ada kematian tragis, dulu tidak sampai memakan korban berkali-kali. Seru Abah yang masih tidak percaya jika ada pencuri di desanya. Kau ingat, Rukmini juragan pemilik villa. Itu adalah kematian yang pertama, tapi tidak ada korban selain itu. Dia gadis yang mati karena fitnah seseorang dan orang tuanya yang sampai kini tidak ditemukan. Tapi... Bah, itu dulu. Sekarang kita di zaman berbeda. Sudahlah, Abah tidak usah lagi memikirkan apapun. Nanti penyakit Abah kumat. Lebih baik sekarang Abah makan dan setelah itu istirahat. Saya mau ke rumah bibi sebentar, mau lihat ibu. Setelah Aida yang langsung meninggalkan Abah yang masih menatapnya ragu. Abah hanya terdiam. Dengan pikirannya yang masih berputar, ia tidak memiliki bukti ataupun sebuah petunjuk. Tapi pikiran Abah mengingat villa, ia memiliki niat untuk mencari tahu dan petunjuk di sana. Sehingga memutuskan untuk pergi ke villa. Abah menatap villa usang. Ia berdiri di halaman rumah itu dengan netra yang menghangat. Nah, apa yang harus Abah lakukan agar bisa mencari tahu siapa yang sudah membunuhmu? Angin berhembus, gemersik dedaunan membuat Abah terasa sedikit tidak nyaman. Ia pun melihat pintu villa yang terbuka dan perlahan melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam. Di dalam villa terlihat sangat berantakan, daun kering dan berbagai barang masih utuh di sana, meski debu dan sarang laba-laba sudah menjadi penghuninya. Prak! Suara benda jatuh dari lantai 2 membuat Abah tersentak. Ia dengan ragu melangkah menuju tangga. Hingga sampai di lantai 2, ia melihat ruangan yang sangat berantakan, seolah pernah ditinggali seseorang atau pernah disinggahi orang. Kenapa berantakan seperti benda ini disentuh orang? Abah terus menyusuri ruangan hingga ia tertuju pada sebuah darah di atas meja berukuran besar. Darah? Darah apa ini? Angin lagi-lagi berembus menerpa wajahnya. Bau amis dan bau tidak sedap tercium di penciuman Abah. Abah melihat sekitar. Ia mengira memang pernah ada orang masuk ke dalamnya. Lalu, kalung. Abah menemukan sebuah kalung bergambar tengkorak. Ia merasa pernah melihatnya dan mencoba mengingat siapa pemilik kalung tersebut. Apa ini kalung yang memiliki sangkutan dengan kematian Arumi? Gumam Abah Joko dan segera mengantungi kalung yang ditemukan olehnya. Abah Joko juga melihat ke dekat balkon.
Ia sekilas mendapatkan bayangan saat Arumi sedang dirundung oleh seseorang yang bayangannya nampak samar. Jeritan, tangisan Arumi dan tawa para perundung dan pemerkosa itu terdengar jelas mengganggu telinga Aba Joko. Ia juga melihat sekilas bayangan Arumi yang jatuh terpeleset di sebuah balkon sampai ia terjatuh dan kehilangan nyawanya. "Tidak, Arumi!" teriak Aba Joko spontan dengan tubuh yang gemetar dan nafas yang tersegal menuruni tangga villa dan menghampiri tempat di mana Arumi terjatuh. Aba Joko menangis sejadi-jadinya melihat darah yang sudah mengering di lantai bawah villa yang sudah hancur. "Arumi, siapa yang melakukan ini, Nak?" Rintih Aba Joko menangis tergugu karena melihat kejadian putrinya mengalami hal yang sangat tragis. Sementara Alan dan Ivan masih ketakutan untuk keluar rumah. Mereka hanya berkumpul di rumah Ivan ataupun rumah Alan. Menghindari teror yang mereka dapat di luar rumah, mereka memilih bersembunyi. "Ada hubungan gak sih si Alif mati sama dendam si Arumi?" tanya Alan pada Ivan. "Dia itu mati kecelakaan, Lan, bukan karena Arumi," kata Ivan yang mencoba menepis kenyataan kalau kematian Alif ada hubungannya dengan kematian Arumi. Ivan pun merasa takut kalau Arumi akan menghantuinya. Alan pun merasa begitu. Mereka akan bersembunyi bagaimanapun, Arumi pasti akan terus mengganggu mereka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.